Anda kembali di Metro Siang, pemirsa kita lanjutkan informasi mengenai polisi yang melakukan penggerebekan pabrik narkoba di 4 tempat berbeda, yakni di Depok, Jawa Barat, Magelang, Jawa Tengah, serta 2 tempat di Bantul, Yogyakarta. Polisi mengamankan 8 orang dan 4 orang lainnya masih dalam pengejaran. Berikut laporan Valeri Budianto. Disampaikan oleh pihak Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri gabungan dengan pihak kepolisian juga dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil meringkus pabrik narkotika yang berlokasi di 4 titik menggunakan modus operasi baru. Untuk lokasi ada 4 titik. Yang pertama adalah di wilayah Depok, Jawa Barat. Itu merupakan tempat pemasaran dipasarkannya narkotika-narkotika yang telah dikemas terlebih dahulu. Kemudian untuk titik yang kedua adalah berada di daerah Magelang. Di Magelang ini merupakan salah satu lokasi dari produksi, dan juga ada 2 TKP yang berlokasi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi disampaikan juga oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, bahwa yang menjadi suatu hal yang miris dan juga disayangkan adalah belakangan ini Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar ternyata banyak menjadi sarang dibuatnya pabrik-pabrik narkotika. Dan juga tadi salah satu hal yang sangat di-highlight dalam rilis tadi adalah karena adanya penggunaan modus baru, yaitu dalam salah satu produk yang dikemas oleh pabrik narkotika ini menggunakan modus keripik pisang narkotika. Keripik pisang narkotika ini sama sekali belum pernah ditemukan dalam pengungkapan kasus sebelumnya, sedangkan untuk bentuk produk lain yang juga dikemas dalam proses pengungkapan hari ini adalah cairan narkotika happy water. Untuk cairan narkotika happy water sebenarnya sudah cukup sering, namun yang sangat tidak disangka-sangka adalah keripik pisang yang biasanya hanya dijual luas, tersebar luas, namun ternyata bisa disisipkan narkotika di dalamnya. Nah, untuk total ada 8 tersangka yang berhasil ditetapkan. Namun untuk tersangka-tersangka ini seluruhnya masih ada yang DPO, dan juga ada yang telah berhasil ditahan hari ini langsung dibawa oleh pihak dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Kemudian juga untuk proses pengungkapan ini diawali sejak sebulan yang lalu ketika pihak kepolisian ini melakukan cyber patrol, yaitu melakukan patroli di ranah sosial media, dan saat itu menemukan ada suatu akun sosial media yang ternyata menjual keripik dan juga menjual barang-barang yang mencurigakan. Followersnya ini atau pengikutnya ada sekitar ratusan ribu, sangat banyak. Namun memang untuk akun dari sosial media tersebut dikunci. Namun karena adanya kecurigaan, akhirnya pihak dari narkoba ini berusaha untuk mengusut lebih lanjut, dan ternyata proses pemasaran dari pabrik narkotika ini dilakukan secara gamblang di media massa. Dipaparkan bahwa di sosial media tersebut keripik pisang narkotika ini dijual dengan berbagai ukuran mulai dari 50 gram dan juga 500 gram, namun dengan harga untuk 50 gram ini 1,5 juta rupiah, sedangkan untuk 500 gram ini mencapai hingga 6 juta rupiah. Dari situ bisa disimpulkan bahwa sebenarnya yang dijual tidak mungkin merupakan keripik pisang biasa, namun adalah keripik pisang yang terkandung narkotika di dalamnya. Kemudian juga dari hasil pengusutan di akun sosial media tersebutlah akhirnya polisi ini mulai melakukan penyelidikan lebih dalam, dan akhirnya ditemukanlah 4 TKP ini. Nah, yang menjadi berbahaya dari jaringan narkotika ini karena seluruhnya ini dipasarkan secara gamblang di sosial media. Bahkan berdasarkan keterangan-keterangan yang kami himpun dari warga dan juga keterangan dari pihak kepolisian, ternyata warga-warga ini juga sempat mengalami kecurigaan adanya aktivitas mencurigakan di sejumlah TKP ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang juga ditawarkan keripik pisang, namun memang hanya ditawarkan keripik pisang, tidak disebutkan ada kandungan atau tidak. Namun karena cara menawarkannya mencurigakan, maka para warga ini memutuskan untuk menolak. Dan ketika memang pengusutan dari pihak Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan juga gabungan dengan penyidik lainnya untuk mengusut kasus ini, mereka secara terbuka mendukung karena memang ada aktivitas mencurigakan di sini. Nah, kemudian juga ternyata untuk tersangka-tersangka yang berhasil ditetapkan hari ini, di luar 4 orang DPO yang masih dalam proses pencarian ini merupakan pengendali, pengelola, dan juga pemasar. Ada juga yang berperan sebagai pihak yang menyimpan pergudangan, dan juga yang sangat menarik adalah ternyata mereka merupakan pihak yang sebelumnya sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka atau residivis. Jadi ia melakukan tindak pidana ulang, sehingga ini menjadi atensi khusus juga dari pihak kepolisian agar bisa segera mengusut tuntas seluruh jaringan narkoba ini, termasuk 4 orang DPO yang merupakan pengendali. Adapun terhadap tersangka ini dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan juga maksimal hukuman mati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.